Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar kajian online pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Purworejo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Alhamdulillah juga pada kesempatan ini saya dapat bertemu dengan ibu-ibu yang bergabung dalam kajian online. Harapan saya semoga kultum yang akan saya bawakan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Materi singkat yang akan saya sampaikan yaitu tentang self-management. Apa itu self-management, ibu-ibu? Self-management atau manajemen diri adalah pengendalian diri terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atau yang akan dilakukan, bisa dari segi ucapan atau suatu pikiran, sehingga dirinya terhindar dari hal-hal yang tidak baik serta meningkatkan diri untuk berbuat secara baik dalam konteks tertentu. Self-management atau juga disebut kontrol diri di dalam istilah Islam sebagai mujahadah an-nafs. Jadi, mujahadah an-nafs mempunyai arti kontrol diri. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs sendiri adalah jiwa, diri kita sendiri dan nafsu. Manajemen diri atau self-management ini diperlukan bagi kita karena kita berada di lingkungan kehidupan sosial, lingkungan kehidupan masyarakat, dan juga di lingkungan profesional formal. Dengar ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap dari manusia memiliki kecenderungan yang positif maupun negatif di lingkungan kita, di dalam diri kita. Setiap perilaku manusia adalah merupakan hasil dari proses belajar atau pengalaman dalam menanggapi berbagai situasi dan lingkungan hidupnya. Antara manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi, dan disinilah akan sering muncul berbagai masalah. Mujahadah an-nafs atau self-management merupakan upaya menahan diri dari perilaku-perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Kalau di dalam literatur Islam, pengendalian diri itu juga dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana untuk mengendalikan diri. Nah, apa tujuan dari manajemen diri? Tujuan utama pengendalian diri adalah satu, agar kita memperoleh kebahagiaan, terutama kebahagiaan diri kita sendiri. Yang kedua, agar individu dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi tertentu yang akan dilakukannya atau yang sedang dilakukannya. Yang ketiga, mencegah timbulnya suatu tindakan
yang dapat menyebabkan masalah yang tidak dikehendaki, dalam arti individu dapat mengelola pikirannya, dapat mengelola ucapannya, dan juga perasaannya, juga dalam perbuatan mereka. Kesimpulannya, tujuan pengendalian diri adalah menahan diri dalam arti luas, menahan diri dari nafsu duniawi yang berlebihan, yang tidak terkendalikan, dan nafsu batin yang membelenggu. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri atau mujahadah an-nafs itu banyak sekali. Saya percaya ibu-ibu ini sudah mampu ya untuk mengendalikan diri. Antara lain adalah bersabar dengan tidak membalas ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka dengan kita. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Contoh berikutnya yaitu ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus-menerus memperbaiki diri dan lingkungan. Berikutnya, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian kepada kita. Nah, sulit Bapak Ibu semuanya pendengar yang berbahagia. Dalam Al-Quran ditemui ayat-ayat yang bicara soal pengendalian diri. Ayat-ayat tersebut dapat difahami sebagai sebuah contoh sifat manusia yang mampu mencapai pengendalian diri. Ada beberapa contoh manusia yang dinyatakan mampu dalam mengendalikan diri, Bu-Ibu. Yang pertama, orang miskin yang tidak memperlihatkan kemiskinannya. Mereka berhak mendapat objek sedekah atau zakat, tetapi tidak memperalat kemiskinannya untuk minta-minta. Luar biasa kemampuan orang yang mampu untuk tidak memperlihatkan kemiskinannya tersebut. Yang kedua, orang yang memelihara anak yatim yang tidak mau ikut menikmati harga anak yatim itu di luar batas kewajaran. Contoh yang ketiga, remaja yang belum mampu menikah, tidak sampai berbuat mendekati dan apalagi berbuat zina. Yang keempat, nah ini yang terakhir Ibu-ibu, yang mungkin mengena pada diri kita ya, kita orang-orang yang sudah usia, ini dicontohkan mereka yang mampu mengendalikan diri, yaitu perempuan tua yang tidak butuh lagi laki-laki namun masih menutupi auratnya secara sempurna, dan perempuan-perempuan yang sudah tua yang tidak mengharapkan perkawinan lagi. Tidak ada salahnya menanggalkan pakaian luar, tidak memamerkan perhiasannya, tidak terbakar tubuhnya, akan tetapi lebih baik mereka berperilaku sopan atau mengendalikan diri, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini ada dalam surat An-Nur. Pendengar kajian online rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama kita berupaya mencoba untuk sebisa mungkin menahan nafsu, mengendalikan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang nanti hasil akhirnya justru akan merugikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.
Banyak kekurangan mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.